Selamat bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Control System untuk topik yang ke-9 yaitu tentang Remedies to Myopia Problem. Bersama saya Bambang Leo Handoko. Apa yang akan kita pelajari di topik yang ke-9 ini? Topik yang ke-9 ini adalah lanjutan dari topik yang ke-8, di mana dalam topik yang ke-8 kita sempat singgung yaitu mengenai masalah miopia dalam pengendalian manajemen. Nah, bagaimana sih upaya dari memperbaiki masalah miopia ini? Kita ulas kembali apa yang disebut dengan miopia. Miopia terjadi kalau manajemen organisasi atau perusahaan terlalu fokus pada target jangka pendek. Ketika mereka merasa target jangka pendek tidak tercapai, mereka mempermasalahkan. Mengapa kok tidak tercapai? Padahal sebenarnya itu adalah suatu proyek jangka panjang. Kita membangun brand image suatu produk, brand image suatu perusahaan, sehingga pada dasarnya ini adalah suatu proyek jangka panjang. Ketika brand image sudah tercapai, baru nanti penjualan dan kinerja itu bisa tercapai. Nah, apa saja upaya perbaikan dari masalah miopia ini? Ada beberapa upaya, diantaranya sebagai berikut. Menggantikan pengukuran akuntansi dengan penggerak nilai kinerja. Jadi kita mengubah apa yang diukur. Pencapaian nilai bagi pemegang saham, bukannya pendapatan saja. Jadi nggak hanya fokus pada pendapatan. Kemudian ada menggunakan peninjauan pre-action untuk mengendalikan pengembangan yang meliputi investasi jangka panjang. Jadi fokusnya ke jangka panjang gitu. Karena kalau kita bicara sustainability juga pada dasarnya kita bicara jangka panjang gitu. Buat apa laba jangka pendek tercapai tapi jangka panjangnya nggak tercapai. Jadi kita bangun dulu ya, ibaratnya investasi dulu untuk masa depan. Kemudian menyesuaikan atau meningkatkan pengukuran akuntansi agar mencerminkan pendapatan ekonomi secara lebih baik. Ya. Jadi tidak skeptis gitu. Kalau skeptis kita lebih cenderung jangka pendek saja. Ya. Yang keempat itu ada memperpanjang rentang di mana kinerja diukur dan dihargai. Jadi kalau 1 tahun tidak cukup ya why not 2 tahun atau 3 tahun gitu, atau sampai dengan 5 tahun. Yang penting ada peningkatan, ada perbaikan terus-menerus gitu. Yang diukur nggak hanya kinerja penjualan saja, tetapi kinerja intangible assetnya juga ya, seperti brand image. Dan juga pengurangan tekanan untuk keuntungan jangka pendek. Seperti itu ya. Jadi beberapa permasalahan untuk mengatasi miopia. Nah, ada sebuah pendekatan ya yang banyak digunakan secara internasional di dunia ya untuk pengukuran kinerja supaya kita juga tidak terjebak pada masalah miopia. Nah, suatu pendekatan yang dikemukakan oleh Kaplan dan Norton yang kita kenal dengan nama balance scorecard. Nah, apa yang disebut dengan balance scorecard? Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kartu berimbang. Jadi balance scorecard ini bisa mengukur kinerja secara berimbang. Balance scorecard ini sendiri terdiri dari 4 indikator atau 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif internal, dan perspektif pembelajaran dan inovasi. Nah, apa yang kita kenal dengan balance scorecard ini? Yang pertama yaitu perspektif keuangan. Perspektif keuangannya adalah how do we look to shareholder. Jadi bagaimana kita kelihatan kepada para pemegang saham. Contoh dari pengukuran ini meliputi laba organisasi dan return on equity. Jadi di sini kita bicara pencapaian kinerja keuangan. Tetapi selain itu, supaya kita jangan terjebak hanya pada masalah keuangan, kita juga perlu tahu yang namanya perspektif pelanggan. How do our customer see us? Jadi bagaimana customer kita itu memandang kita itu seperti apa? Contoh dari pengukuran ini meliputi on-time delivery, persentase penjualan, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan. Bagaimana customer tuh happy nggak sih dengan kita? Penilaian mereka terhadap kita apa? Biasanya bisa jadi lebih objektif ya, dari penilaian pelanggan karena mereka adalah ya ketiga ya, pengguna barang dan jasa dari perusahaan kita. Kemudian yang ketiga ada perspektif internal. What must we excel? Jadi what must we excel at the company? Contoh dari pengukuran ini meliputi waktu ya, time, yield, dan efisiensi. Jadi ini adalah pengukuran kinerja secara internal. Bagaimana kinerja kita diukur? Apakah kita sudah melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien di departemen atau fungsional kita masing-masing? Jadi pendekatannya lebih kepada pendekatan biaya secara internal. Dan yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan inovasi. Can we continue to improve and create value?
Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja masing-masing dan bagaimana kita menciptakan suatu nilai atau value ya. Contoh dari pengukuran ini meliputi waktu untuk pengembangan generasi berikut, pengenalan produk baru, kemudian bagaimana kita compare dengan kompetitor kita. Apa sih value-value yang kita bisa berikan yang kompetitor kita nggak bisa berikan. Oke, itu adalah materi kita di topik yang ke-9 tentang remedies to myopia problem. Dan bagaimana juga kita memahami suatu tools yang dinamakan balance scorecard. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat.